Reza? Putih? Reza itu ada di sekeliling kita. Cuma karena putih. Ya udah kalau begitu kita kirim aja Putih jauh-jauh. Tante, Kalau kamu nggak punya urusan penting, mendingan kamu pergi aja deh. sekarang Putih itu udah beda. She doesn't even look at me anymore. Dia nggak nganggap gue lagi. Sekarang, kemanapun lo pergi untuk menerima orderan, lo akan selalu datang ke tempat ini. Putih, lo kalah. Yes, aku menang. Lo, Aduh, ngapain sih lepasin? masuk lo. Diam nggak di situ? Gimana Lila? Good game. Thank you, kamu kalah ya? Ya. Berarti kamu bakal nurutin apapun yang aku mau. Putih, kamu di mana sih? Aduh, cepet datang dong. Aku bete nih terjebak sama merah. Kok TV-nya bisa tiba-tiba nyala? Ini kan live Instagramnya merah. Za, kamu janji ya bakal nurutin apapun yang aku mau. Ngapain tuh merah? Ya. Oke, kalau gitu permintaan pertama aku pengen ke bioskop. Dan kamu harus nemenin aku. Gimana? Sebenarnya males sih nonton sama merah. Tapi she is Putih's stepsister. Kalau aku nolak, gak enak sama Putih. Ya udah deh. Oke, aku nonton bareng sama kamu. Tapi nggak ke bioskop. Kita bikin bioskopnya aja. Gimana? Maksud kamu? Udah, kamu tenang aja. Biar aku yang ngatur. Pasti lebih asik kok. Bener ya, biasik ya. Iya, janji. Lo lihat kan Putih, perlahan tapi pasti gue bisa nguasain Reza. Ini ngapain? Udah, Sudah, Mbak. thank you ya. Sama-sama. Mereka kayak nonton deh. Itu kok Reza kayak pasang proyektor gitu. Gue lagi nonton sama Reza berduaan. Romantis banget ya, Tete. Tuh, kita berduaan menonton. Kita bikin teater sendiri. Ngapain coba merah deket-deketin Reza? Udah gitu Reza mau aja lagi deketin merah. Mari kita nonton dulu ya. Kalau banget liatnya. Merah pasti sengaja deh. Biar aku cemburu. Kamu tahu nggak? Kalau Putih sedih, biasanya kita nonton kayak gini nih. Nggak ke bioskop. You know, it's more private. Harusnya gue tadi minta yang lain aja. Yuk, nonton yuk. Enggak, mau nonton. What? Za, kamu itu bikin aku datang ke sini tuh cuma buat inget-inget momen kamu sama Putih ya? Oh, Aku nggak mau ya Za disama-samain terus sama Putih. Capek tau nggak? bukan itu maksud aku kok. Udah lah, Ini biar lebih private aja, Merah. udah Merah, lah Za. Merah. Za, That's not what I meant. Merah. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku harus bisa keluar dari sini. Tadi TV itu tiba-tiba bisa nyala dan nyambung ke internet. Berarti TV ini bisa aku gunain untuk manggil peri. Pasti ada sinyal wifi-nya deh. Oke. Ini pasti ada tombol manualnya di sini. Wah, bisa download aplikasi peri lewat sini. Yes. Ayo cepet loadingnya cepet. nyebelin banget sih Reza. Ini pikirannya putih mulu. Gue jadi penasaran, gimana keadaan si Putih sekarang? Lila, gimana keadaan si Putih?
nelfon Putih ya? Enggak, kamu nggak nelfon Putih. Aku habis nelfon temen aku. Yaudah, kita pergi yuk sekarang, Za. Mana? Ayo, udah ikut aja. Yes, aku harus cepat login ya. Please bisa, please bisa. Please bisa. Akhirnya. Putih, aku senang banget kamu akhirnya memanggil aku lewat aplikasi itu. Oh, thank you. Peri akhirnya, ya ampun. Gimana nih? Kalau itu sih, serahkan sama aku. Cepetan angkat. Halo, Merah. Kenapa? Lo harus lepasin si Putih. Biarkan dia pergi. Lu pernah lagi ngigo kan? Ya sadar lah, masa gue pingsan? Kalau pingsan nggak bisa ngomong dong. Ini nggak salah kan apa yang lo omongin ke gue? Keputusan lo udah benar kan? Aduh, bisa denger nggak sih? Kalau gue bilang lepasin, ya lepasin. Lepasin sekarang. Ya. Merah nyuruh kalian ngelepasin aku kan? Bener kan? Bilang juga apa? Gimana pun Merah itu saudara aku. Kayak nyuruh kalian ngelepasin aku. Lo mendingan gak usah kegeeran. Kalau aja Merah lagi abis jatuh atau kejedot, makanya minta lo ngelepasin. Ya udah. Sekarang lepasin dong. Bawel lo. Pas. Cepetan. Tunggu. Peri, makasih ya udah nolongin aku. Ih, aku yang makasih Putih. Aku udah bosen banget di dalam aplikasi nggak ngelakuin apa-apa. Bukannya enak, kamu jadi tidur terus. Ih, enggak dong. Aku ini peri yang rajin. Aku bukan peri pemalas. Kalau aku nggak apa-ngapain, badanku sakit-sakit tahu. Lo motor aku mana? Loh, tadi kamu naruhnya di mana? Ya aku parkir di sini lah. Aduh, ya nggak mungkin banget hilang. Gimana dong? Paling ada curanmor. Hilang deh motor kamu. Ya udah, lapor polisi aja. Enggak usah. Ini aku yakin banget pasti diambil sama Merah. Udahlah, nanti juga ketemu lagi. Ya udah, nggak usah bingung kalau gitu. Berarti sekarang bisa dong kamu ngajak aku naik ke karpet ajaib kamu. Oh iya, bener banget kamu Putih. Udah lama kita nggak terbang-terbang seru-seruan. Oke, kita pulang pakai karpet. Put, kayaknya badanku mulai lemes deh. Aduh, Peri gimana dong? Putih, aku kan keluar dari TV rumah ini dan jangkauan wifi-nya hanya sampai halaman saja. Jadi aku nggak bisa ikut kamu pulang. Ya, terus HP kamu mana sih Put? Soalnya aku nggak bisa mendeteksi internet HP kamu. Handphone aku diambil sama Merah. Pantes, kalau HP kamu ada, aku bisa pakai sinyal dari HP kamu. Ya gimana dong ininya? Kamu tenang aja Putih, sekarang ini memang aku nggak bisa ikut kamu. Jadi aku harus balik lagi ke TV. Tapi aku kan peri, nanti aku pasti ketemuin kamu lagi, ya? Nggak mau. Aku nggak mau ninggalin kamu ah. Nanti kalau kita nggak ketemu lagi gimana? Yes, gimana? Kalian dapat posisi Putih? HP Putih ada di sekitar kantor, Pak. Kalau dia memang di kantor, mana dia? Saya di sini dia nggak ada kok. Aduh, gawat nih. HP Putih kan ada di gue. Pastilah mereka tuh ngira kalau Putih tuh ada di sini. Gimana dong sekarang? Karena kalau sampai Reza nemuin HP Putih ada di tas gue,
bisa curiga? Yaudah, look, begini aja ya. You kirim lokasi GPS-nya ke saya yang lacak sendiri, oke? Alright, thanks. Kemana ya HP-nya? Aduh, hilang lagi. Lokasi putih seharusnya di sini nih. Mana? Nggak ada sih. Gimana sih passwordnya? Kok dari tadi gak bisa-bisa? Nah, Dek, Kok jadi gak main game ini? itu dapat HP dari mana? Ini punya saya, Om. Enak aja, itu punya teman Om. Oh, sini. Ini punya saya, Om. Oke, kalau gitu aku buktiin ya. Itu punya kamu kan? Gak mungkin dong aku tahu nomornya. Tuh kan? Mau kemana kamu? Sini. Terbuktikan itu punya teman Om. Yaudah, kalau kamu nggak mau kasih, aku kasih 500.000 gimana? Mau, Om. Pas, mau. Nih, 500.000. Tapi ya. Oke, makasih ya. Untung aja HP putih ada sama anak itu. Jadinya Reza gak curiga sama gue. Kayaknya ya, tadi si Putih itu ngeliat kita berdua deh, dan mungkin dia cemburu. Makanya dia buru-buru pergi sampai nggak sadar kalau HP-nya jatuh. Duh, cemburu lagi. Oke, kita harus nemuin Putih, ya. Kita harus jelasin semuanya. Kalau kita berdua tuh nggak ada apa-apanya. Sekalian aku anterin kamu pulang. Gimana? Ih, Putih ini pelin banget sih. Kenapa Reza nggak bisa berhenti gitu mikirin dia? Reza, masa lo nggak nyadar? Saudara tirinya Putih itu suka sama lo. Jadi Bapak udah benar-benar pastikan kalau Pak Ahmad itu udah di penjara. Oke, sekarang Bapak pastikan kalau dia nggak bakal keluar bebas berkeliaran. Ya Pak? Terima kasih. Gimana? Iya, tadi pengacaranya bilang kalau dia udah memenjarakan Pak Ahmad. Yaudah, kamu sekarang tinggal nyusul aja ke kantor polisi. Pastiin kalau Pak Ahmad tuh nggak bakal keluar lagi dari penjara. Kenapa lu nyuruh-nyuruh gua ya? Ya abis siapa lagi yang aku harus suruh selain kamu? Lagian kamu juga nggak sibuk-sibuk amat sih, cuman pelangap-pelongo aja dari tadi. Saras, gua ini bukan bawahan lu yang seenak-enaknya lu suruh-suruh gua ya. Ahmad itu bukan urusan gua, itu urusan lu. Jadi lu sendiri yang kesana, kantor polisi. Kamu tuh ya... Dewi! Dewi! Del, sini dong. Kamu tuh ya kalau disuruh sesuatu yang gampang aja susah banget. Kerjaanku tuh banyak. Kamu lihat kan? Aku harus ngurusin kakak kamu udah nggak waras itu. Lu yang bikin kakak gua gila. Ntar lagi lu yang gila. Pri, kamu bilang sama aku apa yang bisa aku lakuin. Soalnya aku nggak mau ya ninggalin kamu di sini. Putih, selama HP kamu nggak ada, aku nggak bisa ikut kamu kemana-mana. Mendingan sekarang kamu pergi. Nggak mau, aku takutnya nggak ketemu lagi sama kamu. Gak apa-apa Putih, mendingan sekarang kamu cepat pergi. Pergi aja nggak apa-apa. Aku ini peri, aku pasti bisa menemukan kamu. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi sebelum Merah menghubungi teman-temannya. Ya, please. Ya ampun Putih. Passwordnya gampang banget sih ditebak. Ya, salah pencet lagi gue. Pri, wah, pasti sinyal wifi deh tuh. Aduh, gimana dong?
ganteng. Ternyata Bubu Ganteng ini yang megangin HP Putih. Kalau gitu aman deh kalau si Bubu Ganteng yang megangin HP-nya Putih. Berarti Putih aman dong. Merah, kamu pasti tahu gimana Putih, ya kan? Kamu ya sengaja mengurung Putih supaya kamu bisa berduaan sama Bubu Ganteng. Sekarang saatnya nih Peri main-main sama kamu. Gue nggak akan kasih tahu Putih ada di mana. Mending gue cek dulu deh keadaan si Putih. Showtime. Gimana keadaan Putih sekarang? Hah? Apaan sih? Kok HP gue bisa bacain WA yang gue tulis? Tuh kan Merah, kamu pasti tahu di mana Putih. Enggak kok. Aku nggak tahu Putih di mana. Beneran aku nggak tahu. Terus barusan tadi apaan? Oh, si little madam ini masih nggak mau ngaku. Alright. Oh no, handphonenya dimatiin. Ya nggak bisa dong. Udah nyampe, Za. Udah nyampe. Yaudah, aku masuk ya. Kamu aja yang keluar. Oke, makasih ya. Well, kok masih di sini kan udah sampai. Go on. Iya, iya. Ih, sebel gue. Gagal lagi rencana berduaan sama Reza. Terima kasih ya, Za. Sebaiknya gue kirim ke semua list kontak di HP ini. Siapapun yang melihat atau menemukan Putih, let me know. Kirim info ke gue. Thanks. Ih, Bubu Ganteng, idenya keren banget sih. Kalau gini caranya, Putih bisa cepat ketemu nih. Semoga aja Putih baik-baik aja. Aduh, gimana caranya aku pulang? Angkot taksi juga dari tadi nggak ada yang lewat. Ya Allah, Peri, di mana sih? Malah jauh banget lagi nih. Ini Mbak Helm. Kita ke daerah Pulau Mas ya, Mbak. Loh, Mbak, kok malah bengong sih? Ayo dong jalan. Iya Mbak, bentar dulu Mbak. Duh, gimana nih? Kalau gue cancel si ibu ini, bisa-bisa gue kena peringatan sama kantor. Gue SMS Reza aja deh. Iya Mbak, ayo Mbak. Reza, gue lihat Putih di Jalan Cempaka, deket Cempaka Junction. Mbak, ayo dong. Ada yang SMS. Oh, Nina. Aduh, syukurlah Nina udah nemuin Putih. Wow. Hah, ini pasti update yang terbaru nih. Belum diketik udah nemu aja. Canggih juga. Udah deh, bagus kalau gitu. Oke, Cempaka Junction, Cempaka Junction. Oke, Bubu Ganteng, let's go. Cepet dong.
ada taksi, nggak ada ojek, nggak ada apa gitu yang lewat. Ya Allah, sakit banget kaki. Aku capek ya nyariin kamu. Motor aku hilang, makanya aku jalan kaki. Bilang sih. Aku udah bilang, kamu nggak usah ngojek lagi. Untung aja cuma motor kamu yang dirampok. Kalau kamu yang kena celaka gimana? Biarin deh Reza mikir aku kerampokan. Aku nggak mungkin cerita kalau ini semua gara-gara Merah. Oh, kalian berdua romantis banget sih. Peri jadi melting liatnya. Syukur deh, ternyata Pri ada di sini. Dari tadi aku udah khawatir banget sama dia. Sepatumu kenapa? Sepatu aku rusak, soalnya dari tadi jalan jauh banget. Kau pasti capek ya? I have an idea. Kamu nanti capek, udah nggak usah. Kok capek? Kamu yang capek kan? Cie, romantis banget sih. Kenapa tubuh Peri kayak berkedip-kedip gitu? Sebentar muncul, sebentar hilang. Apa jangan-jangan dia mau menghilang lagi? You know, I found your phone. Oh ya? Ya. Aduh. Ya, lowbat. Lobet nih, harus masuk ke HP. Za, ya ampun Za. What? Za turunin aku dong. Malu, masa digendong-gendong kayak gini sih? Look, kan aku udah bilang, kamu tuh udah jalan berjam-jam. So you must be tired, right? Ya tapi nggak gini-gini juga, masa digendong? Ya kenapa? Itu diliatin semua orang, lihat deh. So what? Look, nggak apa-apa kan? At least mereka tahu kalau kamu tuh milik aku. Za, itu masih diliatin dia. So what? Sobat-sobat. Lagian kamu ringan banget kok. Selamat malam Pak Reja, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau cari sepatu buat Putih. Oh banyak di sini modelnya, bisa saya anterin buat Mbak Putih. Tunggu ya. Yang baru kan? Aku cari spesial buat kamu. 5 cm kan? How about this? You like it? Saya coba ya.
hindari aku. Kamu mau ya? Aku menjauh dari kamu. Is that what you want? Jangan, Za. Aku mohon jangan ngejauh dari aku. Saat ini cuma kamu yang aku punya. Cuma kamu yang bisa aku percaya. Tapi aku belum bisa cerita sama kamu. Kalau kamu diam, berarti itu ya. Enggak. Enggak kok. Ada sesuatu aja. Tapi aku gak bisa cerita sama kamu sekarang. Tapi aku janji kalau misalnya waktunya udah tepat, aku pasti akan cerita sama kamu. Oke, aku tungguin ya. Kamu janji ya, kamu ngomong sama aku. And then I can help you. Nah, sini. Kamu istirahat ya. Ya udah, kamu juga Gi pulang. Capek kan, berat tadi habis ngegendong aku. Nggak selalu berat kamu. Enak aja. Ya udah, kamu pulang ya, aku takut kamu sakit juga. Dah. Kasian banget sih si Putih. Putih itu berani nantangin aku, Ma. Masa dia berani mesra-mesraan sama Reza di sini, Ma? Di sini coba. Lo bakal nyesel. Senyum indah lo itu yang di mulut lo itu bakal hilang. Banget sih. Kamu tuh ngapain sih, Mer, dari tadi? Kayak nggak ada kerjaan aja deh. Ma, aku tuh lagi kesel banget sama si Putih itu selalu ngedeketin Reza mulu. Kesel banget deh. Reza lagi. Nggak bosen apa? Mer, kalau kamu mau deketin Reza, harus pakai akal. Nggak bisa marah-marah kayak begini. Wah, Putih? Kok jam segini baru pulang sih? Maaf, Bu. Lagian salah sendiri Merah ngerjain saya. Merah? Kamu mau nyalain Merah? Merah itu udah pulang dari tadi siang. Kamu mau coba bohongin saya? Dengar baik-baik ya, kamu tuh jangan coba bohongin saya. Untung aja Bu Saras nggak ngehukum aku. Astaga, capeknya. Reza. Masih sempet-sempetnya selfie sih. Walaupun kamu gak foto juga, aku tetap ingat sama kamu, Koza. Putih, you are so lucky. Reza itu sangat mencintai kamu. Hai, so in love with you. Aku juga cinta sama Reza. Tapi ya mau gimana lagi, aku gak bisa nerima dia. Karena kalau aku nerima dia, kalau aku nekat, itu sama aja aku nyelakain papa. Putih, kalau menurut aku, kamu harus cari waktu yang tepat untuk cerita semuanya sama Bubu Ganteng. Bubu Ganteng pasti ngerti, kan cinta. Gak bisa. Kamu mau Bu Sarah sama Merah marah, terus dia langsung ngejahatin papa lagi? Dengerin aku ya Putih sayang. Kamu sama Bubu Ganteng ini saling mencintai. Jadi apapun yang terjadi, gak akan ada yang berubah. Tenang aja sayang. Tapi, pokoknya kamu harus cari waktu yang tepat untuk cerita sama si Bubu Ganteng. Pasti Bubu Ganteng ini punya cara untuk nolongin kamu. I trust him. Oke? Soal Pak Ahmad, kamu nggak perlu khawatir. Karena Pak Ahmad sekarang berada di tempat yang aman. tapi di hati saya
Itu sih biasa aja. By the way, Za, ada apa sih sama Putih? Lagi berantem ya sama lo? Enggak. Look, ceritanya panjang. Lain kali gue jelasin semuanya, oke? Oke. Gue punya hadiah buat lo nih. Aduh, Za, Cok. Aja makasih banget, banyak banget. Ja. Halo? Mata sehat kan? Kenapa, Meh? Nggak apa-apa. Kok lo selera lo rada downgrade ya? Dari putih ke landak nih. Adam, cinta itu bisa datang kapanpun sama siapapun tanpa pandang bulu. Ih, Ya, sayang. lu serius doyan sama yang beginian? Look, Adam. Lo cemburu kan? Tapi lo tenang aja. Dia tuh masih suka kok sama lo. Malah dia cinta kayak sama lo. Oh, Lo terus? ogah banget. Kayak gak ada cowok lain aja gitu di dunia. Mendingan gua sama putih atau sama merah. Sama cewek yang kulitnya putih, pakai baju merah, Za. Balik lagi ke poin, gue nggak suka sama dia, Za. Tapi sama coklatnya gue suka nih. Apa sih? Kalian pacaran aja lah, Pak. Pak? Pak Reza, Bapak ngapain kesini malam-malam? Setahu saya nggak ada urusan di kantor buat Bapak. Saya kesini memang bukan untuk urusan kantor, Pak. Tapi saya kesini akan memproses Pak Ahmad ke ranah hukum. Karena dia sudah masuk ke rumah Pak Wijaya tanpa izin. Ini juga atas permintaan Bu Saras. Tapi kasus ini agak aneh. Setelah saya selidiki, ternyata Pak Ahmad ini orang yang cukup mapan. Jadi rasanya tidak masuk akal kalau dia mau mencuri. Dan dia juga bersikeras kalau dia ke sana atas permintaan Putih. Berarti dia nggak bohong ya? Oke, kita lanjut besok ya, Pak. Oke, makasih banyak, Pak. Oke. Selamat malam. Selamat siang. Aku harus cari pengacara hebat buat keluarin aku dari sini. Lihat, Saras. Aku akan balas semua perbuatan kamu. Pak Ahmad. Iya, Pak. Sekarang Bapak sudah bebas. Alhamdulillah. Apa Saras mencabut tuntutannya, Pak? Oh tidak, tapi ada orang lain yang menjamin Bapak bisa bebas. Siapa yang menjamin, Pak? Nanti Bapak bisa tahu orang. Terima kasih, Pak. Masih lepaskan saya, Pak. Pak polisi, lepaskan saya. Juga dong, Pak. Putih kangen banget sama Mama. Kalau misalnya Mama masih hidup Putih nggak mungkin kayak sekarang. Nih, makanan buat Papa. Kan tadi Papa belum sarapan. Oke, kalau gitu Papa abisin sarapannya nanti ya. Jagain Mama. Papa sayang. Makasih ya. Selamat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Bye. Bye-bye, sayang. Bye, Ma. Bye, Papa. Dah, Papa. Tapi ya, suatu saat nanti kalau Mama udah nggak bisa jagain Papa, Putih mau ya jagain Papa? Iya, Ma. Pasti Putih jagain Papa. Ma, maafin Putih ya. Putih yang udah bawa Bu Saras ke dalam rumah. Sampai ngebuat semuanya berantakan. Semuanya gara-gara Putih, Ma.
Ngapain sih ada balon-balon gini? Kalau begini lebih seru kan? Awas ya, aku balas. Mana orang yang sudah bebasin aku? Apa mungkin dia sudah pulang? Maaf Pak, saya disuruh bos saya untuk menjemput Bapak. Sepertinya ini supir orang yang sudah membebaskan saya. Aku sudah nggak sabar buat membalas semua perbuatan Saras. Kamu tunggu aja Saras. Sekarang aku sudah bebas dan kamu akan merasakan pembalasanku. Ayo Pak. Ya. Gimana? Pak Reza. Pak Ahmad di mana? Maaf, Pak Reza. Saya nggak lihat dia keluar. Soalnya tadi saya lagi telepon. Tapi sepertinya dia belum jauh. Oke, kalau begitu Bapak cari Pak Ahmad ya. Ya, karena saya ini harus bicara sama Pak Ahmad. Ini penting, Pak. Baik, Pak Reza. Makasih ya, Pak. Iya. Gue harus bisa ketemu sama Pak Ahmad. I have to find out. Kenapa dia nerobos masuk ke rumah Om Wijaya? Nah, kenapa? Tante Sarah sangat menginginkan dia masuk penjara. Tante? Reza? Kenapa? Kamu kaget saya ada di sini? Tante sendiri ngapain ke sini? Ke kantor polisi. Dengar baik-baik ya, Res. Kamu nggak perlu ikut campur urusan keluarga saya. Saya tahu kamu pintar, tapi saya lebih pintar lagi dari kamu. Maksud Tante? Saya nggak ngerti. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu udah bebasin laki-laki yang udah menerobos rumah saya. Pak Ahmad. Iya, dia. Saya peringatin kamu ya, Res. Kamu pikir saya nggak tahu gerak-gerik kamu di luar sana? Hah? Kamu jangan macem-macem sama saya. Kamu tuh cuma orang luar. Kamu nggak perlu ikut campur kayak begini. Ingat kamu. Oh ya, satu lagi. Soal Pak Ahmad, kamu nggak perlu khawatir. Karena Pak Ahmad sekarang berada di tempat yang aman. Aku lagi pengen sendiri. Za, aku nggak mau kamu di sini. Udah mendingan kamu pergi aja deh. Hei. Tadi Merah tuh ngevideoin kalau papa tuh lagi ngamuk, marah-marah sampai banting-banting barang. Oh my God, Putih. Bodoh. Jadi selama ini Tante Saras itu sudah mengancam Putih. Makanya Putih ketakutan. Bodoh. Gue harus bantu Putih. Dia perlu bantuan gue. Gue harus bantu Putih. Saras. Stop. Putih, Pak Wijaya mau dibawa kemana? Ini
katanya papa mau dibawa ke dokter. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Saya harus lapor sama Ibu Saras. Justru Bu Saras yang menyuruh kami bawa Pak Wijaya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan Mbak Putih ini harus ikut sama bapaknya. Kok Ibu Saras nggak bilang apa-apa ya sama saya? Kan tugas saya itu ngejagain Pak Wijaya. Kalau nggak percaya silakan tanya Bu Saras. Tapi jangan salahkan kami kalau Bibi kena semprot karena menghalang-halangi kami. Kalau saya telepon, saya dipecat ya. Ya udahlah. Atas perintah saya. Sok, bawa, sok, boleh. Itu aja repot. Sok sana. Atas perintah Bi Yuyun. Sok, maka bawa. Loh, kok ada ambulans sih, Bi? Itu ambulan teh bawa Pak Wijaya. Tenang aja sama non putih kok. Aduh, Bibi gimana sih, Bi? Pak Wijaya itu nggak boleh pergi tanpa seizin Mama. Aduh, Bibi gimana sih? Tapi tadi kata mereka katanya ibu yang nyuruh kok. Tenang aja. Diam deh. Halo, Ma. Mama di mana, Ma? Aduh, Ma, ini kacau semuanya, Ma. Masa Papa Wijaya itu pergi pakai ambulan, Ma? Diizinin sama Bi Yuyun. Udah makanya Mama buruan kesini, ini kacau. Ya Allah, ada apa ini? Apalagi yang direncanakan sama Bu Saras? Putih, Reza? syukurlah kamu dari sini. Look, everything is gonna be okay. You're safe now. Kamu sama papa kamu sudah aman, oke? Loh, jadi ini semua rencana kamu? Alhamdulillah, aku kira ini rencana Bu Saras. Terus, kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku sebenarnya nggak tahu persis keadaan keluarga kamu kayak gimana. Tapi sekarang kamu sudah aman. Kamu sama papa kamu. Jadi kamu bisa ceritain semuanya ke aku. Ide lu bener-bener hebat, Saras. Kemanapun Wijaya pergi, kita nggak akan kehilangan dia. Bagus. Udah nggak usah banyak ngoceh deh, Man. Ngebut terus. Puji salah, nggak dipuji salah. Kok gebres juga lu. Itu, Man. Iya, lo benar. Kita harus gerak cepat, Man. Let's go.
Man, ayo dong, gas dong, Man. Suara itu sepertinya saya kenal. Suara... Saras. Salman. Kenapa kamu mau nabrak anak saya? Kenapa kamu mau nabrak anak saya? Hah? Kenapa? Man, udah tunggu apa lagi? Kita harus jalan sekarang, Man. Saya cepetan, kamu selamatin papa aku, cepetan kejar. Kejar papa aku, please, please, please. Aku baik-baik aja, nggak usah khawatirin aku, kejar papa. Thank God. Oke, go. Masih Raffi. Lo jaga Putih, gua akan kejar Om Wijaya. Cepetan aja, cepetan ya. Ya. Halo. Aduh, gimana sih Mama jam segini belum nyampe juga? Padahal kan tadi gue udah bilang kalau Papa Wijaya itu kabur. Gimana sih? Aduh. Jangan-jangan Mama kabur duluan lagi karena takut ketangkep. Pasti nih. Aduh, gawat dong gue kalau misalnya Putih lapor polisi gimana? Aduh, gimana dong? Mama kok bisa nemuin Pak Wijaya? Udahlah Mer, ceritanya panjang. Mama nggak bisa jelasin sekarang. Yuk Man. Mama, mendingan kita kabur aja, Ma. Kita sembunyi di tempat yang aman. Kalau Putih lapor polisi gimana? Saras. Merah benar. Kita kabur aja dari sini. Kamu. Ayo. Diam. Diam. Dengar baik-baik ya. Selama Mas Wijaya masih sama kita, Reza sama Putih nggak mungkin lapor ke polisi. Mereka nggak mungkin macam-macam sama kita. Tapi Ma, Reza itu bisa ngelakuin apa aja. Mama tahu kan Reza gimana? Ya udah deh, Mama cepet banget masuk dulu. RT 5 asik, RW 3 asik 10. Nama rumahku, jalannya jalan cinta. Dan Reza si Kasep, cintanya Bibi Yuyun. Oke, sesuai perintah saya. Kita harus menyelamatkan Om Wijaya. Keluarin dia dari rumah ini. Siap, Pak. Kenapa bawa pasukan? Ayo. Siap, Pak. Tapi ini mah kayaknya mau nyerang. Alah, geningan. Alah, ini mah lapor ke Bu Saras. Aduh, bahaya. Ibunya. Aduh, gaswat ibunya. Gaswat. Aduh, kumaha intinya. Ya ada apa sih, Yon? Di luar itu. Ya apa? Jelasin dong. Si ibunya mah menakutin atau mukanya. Kan emosi aja kamu nih. Iya, tambah takut. Jadi di luar teh Den Reza sama rombongan. Kayaknya mau nyerang. Bener. Yuyun oke sian. Aduh. Lu gak dengar kan? Ngapain kita kabur ke sini? Hah? Kita kabur dari sini. Lari dari sini ngapain? Mampus kita di sini, Saras. Diam kamu, Man. Ini satu-satunya cara. Pasti Putih sekarang udah ngomong sama Reza, iya kan? Ini satu-satunya cara supaya Putih nggak bisa macam-macam sama kita. Ya, tapi rencana lu gagal kan? Gagal. Lu tahu Reza kan? Dia bisa ngelakuin apa aja. Lari dari sini, lari. Ya aku nggak tahu, aku nggak punya pilihan lain selain bertahan di rumah ini. Aku nggak mau kehilangan rumah ini. Aku udah berkorban banyak untuk mendapatkan rumah ini. Dan aku nggak akan melepasin rumah ini. Emang bego ya? Kalau lu mau sendirian di sini tangkap sendirian. Gue pergi dari sini. Kamu bego. Hah? Siapa yang bego? Dulu kamu bilang aku hebat. Sekarang kamu bilang bego. Ini salah aku. Karena udah pernah kenal sama kamu. Saras, lu ingat Saras.
Waktu kita ketemu lagi, lu bilang lu senang ketemu sama gua. Kita bisa kumpul lagi. Lu ingat itu? Lu bisa ketemu sama ayah dari anak kandung lu sendiri. Udah, Man, udah. Aku nggak mau ungkit itu lagi. Udah, nggak usah ungkit ini lagi, udah. Saman, udah. Kenapa gua nggak boleh ngungkit-ngungkit? Kenapa? Hah? Lu dulu janji sama gua kan? Cuman ngambil harta Mas Wijaya. Ingat? Setelah itu, kita pergi dari sini. Demi masa depan anak kita, Merah. Apa lu bohongin gua selama ini? Kalau Merah itu bukan anak gua. Merah itu anak kamu, Man. Jadi Om Salman itu bokap kandung gue. Bokap yang selama ini gue dambain. Ya udah, nungguin apa lagi? Mendingan kita kabur dari sini. Kita bisa hidup normal lagi bersama anak kita, Merah. Masa depan. Aku nggak bisa denger ini. Kamu tuh dasar pengecut ya. Kamu bilang kamu bertanggung jawab sama Merah. Hah? Mana? Tapi sekarang apa? Kamu mau kabur karena kamu nggak mau ketangkep. Iya kan? Sama. Kalau sampai Merah tahu kamu itu papanya, Merah pasti malu punya ayah kayak kamu. Om Salman bokap gue. Omnya Putih bokap gue. Berarti gue saudara Putih. Selama ini gue tinggal di dekat Om Salman. Tapi Mama sembunyiin itu semua dari gue. Kenapa Mama tega banget sih sama gue? Kenapa, Ma? Padahal Mama tahu kalau Merah itu pengen banget punya papa. Merah tuh selalu iri sama Putih. Merah iri